atomic bomb of information. But not today. Setelah hampir 28 tahun berdiri, akhirnya pada tanggal 9 November 1989, tembok pembatas antara Berlin Timur dan Barat diruntuhkan. Ia menandakan berakhirnya konflik perang dingin antar kubu Amerika Inggris dengan kubu Uni Soviet dan negara lainnya. Jerman Barat dan Timur pun bersatu, sementara negara Uni Soviet akhirnya terpecah. Beberapa hari sebelum runtuhnya tembok Berlin, seorang agen MI6 atau agen rahasia Inggris yaitu James dihabisi oleh Yuri Bahtin, agen rahasia Uni Soviet yang biasa disebut KGB. Sebelum membuang mayatnya ke sungai di area Jerman Barat, Bahtin mengambil jam milik James. 10 hari setelah itu di kota London, agen Inggris bernama Lauren sedang mandi untuk menyembuhkan luka di sekujur tubuhnya. Dia juga meminum obat penahan rasa sakit. Lalu membakar foto James yang mana dulu mereka pernah bekerja sama di misi Istanbul 1985. Setelah selesai, Lauren langsung OTW ke kantor dan bertemu direktur MI6 yaitu Eric Gray. Di sini, Lauren diminta untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi ketika penugasannya di Berlin. Interogasi ini direkam dan diawasi oleh Eric, juga agen CIA Amerika bernama Emmett. Awalnya, Lauren menolak adanya Emmett di ruangan karena menurutnya hal yang akan dia sampaikan tidak ada hubungannya dengan pihak CIA. Namun Emmett mengaku juga berada di Berlin saat Lauren ditugaskan dan dia datang berdasarkan perintah dari Longley. Interogasi kali ini turut diamati juga oleh ketua MI6 yang dipanggil C. Lauren juga menyadari kehadirannya. Tanpa basa-basi, film pun mundur ke 9 hari, tepatnya hari di mana jasad James ditemukan. Lauren pun ke kantor bertemu Eric dan C. Mereka menjelaskan tentang agen MI6 yaitu James yang dibunuh oleh seorang KGB yaitu Yuri Bahtin demi merebut sebuah dokumen rahasia berbentuk mikrofilm yang tersimpan di jam tangannya James. Dokumen itu disebut The List yang berisi identitas lengkap semua agen rahasia yang bertugas di Berlin. Jika dokumen tersebut sampai disalahgunakan, apalagi sekarang Bahtin yang memegang The List pun diburu tidak hanya oleh agen Amerika dan Prancis, tapi juga Uni Soviet. Hari sebelum James dihabisi oleh Bahtin, James mendapatkan The List dari seorang agen rahasia Jerman Timur yang dipanggil Spyglass. Pihak MI6 sepakat untuk memberikan kekebalan diplomatik kepadanya karena berani memberikan The List ke kubu Barat. Rencananya, Spyglass dan keluarganya akan dipindahkan ke Berlin Barat oleh agen MI6 yang sedang bertugas di Berlin Timur. Ia bernama David Percival. Namun karena James tewas dan The List tidak sampai ke tangan Percival, maka Spyglass dan keluarganya batal dibawa ke Berlin Barat. Sekarang, tugas Lauren adalah memburu Bahtin di Berlin dan mendapatkan The List tersebut dengan penyamaran identitas bernama Elizabeth sebagai seorang pengacara yang diutus oleh keluarga James untuk membawa jasad serta barang-barang pribadinya. Lauren akan bekerja sama dengan David Percival. Si menambahkan agar Lauren juga mencari seorang agen pengkhianat di MI6 bernama Satchel. Diduga, dia adalah agen ganda yang telah membocorkan data intelijen ke pihak lain. Sementara di Berlin Timur, ketika Spyglass menemui Percival, tiba-tiba mereka semua bubar karena kedatangan polisi yang akan menangkap orang-orang di sana. Alih-alih kabur bersama Spyglass, Percival malah menggunakan kesempatan untuk menyusup ke Jerman Barat hingga sampai dekat tembok Berlin dengan membakar mobil sebagai pengalihan. Sampai akhirnya Percival berhasil menyelinap ke dalam saluran air bawah tanah menuju ke Jerman Barat. Ketika tiba di Bandara Internasional Berlin Barat, Lauren dijemput oleh 2 orang pria yang mengaku menggantikan Percival karena terlambat datang dan anehnya, pria tersebut memanggil Lauren dengan nama aslinya. Padahal, dia datang dengan identitas barunya yaitu Elizabeth. Seharusnya, tidak ada yang mengetahui kedatangannya kecuali Percival. Di tengah itu, terlihat seorang agen rahasia Prancis yaitu Delphine sedang memperhatikannya. Ketika di jalan, Lauren yakin jika 2 pria tersebut adalah agen mata-mata Soviet yang sudah mengetahui rencana dan akan menghabisinya. Di sisi lain, sebuah mobil mengikutinya tepat di belakang mobil yang Lauren tumpangi.
Welcome to Berlin. I'm David. Ternyata, yang mengendarai mobil tersebut adalah Percival. Sambil memindahkan agen tersebut ke bagasi mobilnya, Lauren sempat kesal karena identitas asli mereka berdua sudah diketahui oleh musuh. Ketika di perjalanan menuju hotel, Percival merasa janggal dengan misi Lauren untuk merebut The List, padahal dia akan dipulangkan setelah mengambil jasad James. Oh iya, sebelum itu, Percival membuang agen tersebut di dekat kantor milik Soviet untuk menggertak pihak musuh jika agen utusan mereka berhasil ditumbangkan. Bertepat di Berlin Timur setelah insiden penangkapan semalam di tempat partinya Percival, agen KGB yaitu Bremovich menginterogasi dan menghabisi salah satu orang yang gagal mencari informasi di mana keberadaan Spyglass. Selain itu, Bremovich juga menyuruh bawahannya agar memburu Bahtin yang sama-sama dianggap pengkhianat karena menggunakan The List untuk kepentingannya sendiri. Sayangnya, ketika Lauren akan mengambil jenazah James, pihak rumah sakit menolak karena ada sedikit kesalahan di paspor yang dia bawa. Make simple mistakes. Saat itu, lagi-lagi Delphine diam-diam membuntuti Lauren dari jauh. Setelah dia selesai mandi, Lauren dibuat terkejut melihat Percival yang tiba-tiba ada di kamarnya. Lauren sengaja mengubah nomor di paspornya menjadi 76 yang seharusnya 16 agar dia tetap bisa tinggal di Berlin Barat dalam waktu yang lama untuk mencari The List. Lauren menanyakan apakah Percival pernah bertemu dengan Spyglass. Yang anehnya, Percival mengaku tidak pernah bertemu dengan Spyglass, padahal jelas-jelas di awal film Percival sempat ngobrol dengannya. Percival juga tidak mengubris tentang wanita yang selalu menguntit Lauren, yaitu Delphine. Malam itu, Lauren pergi menemui seseorang yang disebut Watchmaker dan memintanya untuk membuat sebuah jam agar bisa menyeberang ke timur melewati tembok Berlin. Watchmaker pun meminta Lauren kembali lagi esok hari sebelum tokonya tutup. Tengah malam, Lauren memimpikan James yang memberikan pesan jika dia mengenal sosok misterius yang dipanggil Satchel. Keesokan harinya, Lauren mendatangi apartemen James namun dia tidak mendapatkan petunjuk apa-apa tentang The List maupun tentang Satchel. Akan tetapi, dia menemukan foto James yang sedang bersama Percival, itu artinya mereka berdua saling kenal. Tak lama kemudian, tiba-tiba beberapa polisi datang menuju apartemen James. Lauren yakin jika polisi itu dipanggil atas laporan Percival, karena hanya dia yang tahu jika pagi itu Lauren akan mendatangi kediaman James. Alih-alih kabur, Lauren pun menghadapi mereka sendirian. Setelah itu, Lauren menemui Percival di kediamannya sambil memakai alat perekam suara yang dia sembunyikan. Di sana, Percival mengatakan bahwa dia akan mengamati Bahtin terlebih dahulu dan baru akan membuat keputusan karena sepertinya Bahtin masih merahasiakan rencananya, bahkan pihak Soviet sendiri ikut memburunya. Lalu Lauren memberitahu foto kebersamaan James dan Percival. Melihat semua gelagatnya, Lauren jadi tidak percaya sepenuhnya dengan Percival, meskipun Eric menyuruh Lauren untuk bekerja sama dengannya. Lauren mendatangi Central Cafe untuk mencari informasi tentang Bahtin dari kubu Soviet. Lauren sempat dihampiri Bremovich yang merasa curiga dengan gelagatnya. Di tengah itu, Delphine datang mengaku sebagai bestinya Lauren agar Bremovich tidak mencurigainya. Setelah Bremovich pergi, Delphine tidak menjelaskan siapa dirinya, namun Lauren mengetahui jika dia yang selama ini menguntitnya dan yakin jika wanita tersebut adalah agen rahasia Prancis. Mereka pun sempat berbincang sebentar, lalu Delphine mengajaknya ke klub, namun Lauren menolak pergi. Setelah dibujuk, akhirnya mereka sepakat bertemu besok malam. Setelah dari Central Cafe, Lauren pergi mengambil jamnya ke toko Watchmaker. Beliau sempat mengatakan jika kontak dari Watchmaker pasti berguna untuk misi yang dijalankan oleh Lauren. Di sisi lain, melalui alat penyadap yang dipasang entah di mana, Percival mendengar obrolan Lauren dengan si Watchmaker. Your watch is ready. I think you'll find my contact very useful. Bahtin and The List had not yet surfaced in the Besoknya, Lauren melewati tembok Berlin menuju Berlin Timur, lalu pergi ke lokasi sesuai koordinat yang disembunyikan oleh Watchmaker di dalam jam buatannya. Bremovich yang juga berada di sana menyuruh bawahannya untuk menangkap Lauren. Dia yang menyadari ada yang menguntit langsung bersembunyi di sebuah bioskop.
Untungnya, Lauren berhasil kabur dan langsung menemui orang kenalan watchmaker yang bernama Merkel. Ia mengatakan bahwa sudah banyak orang yang berminat membeli The List karena ternyata daftar tersebut dipasarkan di black market. Di malam sebelumnya, Bastian berniat menjual jam tersebut melalui watchmaker. Akan tetapi Percival yang membuntuti Bastian berhasil menghabisinya dan merebut jam tangan yang berisi The List tersebut. Great interest in this list on the black market the last few days. I'm interested in selling a watch. Finest quality and filled with secrets. Would you mind if I inspect the merchandise? David fucking Percival. Think. Lauren menepati janjinya bertemu Delphine di sebuah klub. Mereka pun sempat ngobrol sebentar hingga akhirnya Lauren mengambil pistol dan menodongkan ke Delphine. Ia akhirnya berterus terang jika dia adalah agen rahasia Prancis yang baru setahun bekerja dan telah mengetahui identitas Lauren serta penugasannya di Berlin. Delphine merasa takut dengan situasi saat ini karena ini misi pertamanya sebagai agen rahasia. Beralih ke masa sekarang di mana Lauren mengaku jika dia tidak mendapatkan informasi apa-apa dari Delphine. Padahal, Delphine sempat membongkar identitas Percival. Karena Lauren tidak kunjung mengabari tentang tugasnya di Berlin, Eric menghubungi Emmett untuk menemui Lauren dan memberikan sebuah nomor telepon. Setelah Lauren menelepon nomor tersebut, terdengar suara mengatakan, di waktu yang bersamaan, Percival mengecek isi The List tersebut dan membaca laporan tentang siapakah Satchel sebenarnya. Malam itu juga Percival bertemu Lauren di bar. Lauren baru saja dapat info jika Bastian sudah ditemukan dalam keadaan tewas, namun Percival hanya diam dan mengalihkan pembicaraan. Akhirnya, Percival ngaku pernah bertemu dengan Spyglass dan sekarang dia harus segera menemukan Spyglass karena hanya dia yang hafal seluruh isi data The List tersebut. Ditambah, Spyglass sekarang diincar oleh Abramovich. Kembali ke masa sekarang, Eric mengatakan jika malam setelah Lauren bertemu Percival, ia menelepon Eric dan melapor jika dia sudah mendapatkan The List tersebut. Terungkap, Satchel adalah teman baik dari Percival. Lauren menyayangkan karena tidak ada yang memberitahunya sama sekali tentang hal tersebut. To ensure his safety in plain sight. We'll use the demonstration tomorrow at Alexander. We have a deal? I'll take that as a yes. I received a call from David Percival that evening, Lorraine. He said he had the list. No one thought to tell me. Oh, I'm very close to Satchel. Di malam yang sama, Percival menemui Abramovich yang mana dia juga agen MI6 yang berkhianat. Heard Beckton had a little accident. It's its own set of rules. You have the fucking list. Kembali ke malam sebelumnya di mana Lauren dan Percival pergi ke Berlin Timur lewat jalur rahasia. Di sana mereka menemui Merkel untuk dibuatkan paspor palsu agar mereka bisa ke Berlin Barat. Akhirnya, Lauren bertemu dengan Spyglass. Di waktu yang bersamaan, Abramovich bersama para rekan-rekannya bersiap-siap untuk menembaki Lauren dan Spyglass. Diketahui, mereka semua berada di sana atas rencana Percival. Gak cuma itu, Percival sudah merencanakan Spyglass akan membawa istri serta anaknya ke Berlin Barat. Lauren dan Merkel akan menyeberang dengan Spyglass, sedangkan istri dan anaknya akan menyeberang dengan Percival. Did he tell you I'm a... Yes. Hey! It's his family. I'll take the wife and kid. You just have to deal with Spyglass. Waktu mereka tidak banyak. Mereka berjalan di tengah kerumunan orang yang sedang demo. Tak berapa lama para pendemo kompak memakai payung hitam yang diketahui ini semua rencana Lauren dan Merkel agar para agen KGB kesulitan menembaki mereka. Sementara itu, Percival memilih mengamankan istri dan anak Spyglass. Karena para agen KGB masih kesulitan mencari Spyglass, tak disangka Percival lah yang akhirnya menembaki Spyglass. Melihat hal itu, Lauren langsung mengamankan Spyglass ke tempat yang lebih aman. Sedangkan Lauren naik ke lantai atas untuk menghabisi semua agen KGB. This was never part of the plan. It's part of mine. Stay low. Stay here.
Mereka pun kabur dengan mencuri mobil polisi. Kemudian mereka dikejar beberapa mobil utusan KGB sampai akhirnya sayangnya, Spyglass tewas tenggelam sedangkan Lauren berhasil menyelamatkan diri. Dengan tenaga yang tersisa, Lauren pergi menyusuri jalanan dan untungnya diselamatkan oleh Merkel. Kemudian Merkel mengantarkan Lauren ke hotel di Berlin Barat dengan menyamar sebagai pejabat kedubes. Spyglass is dead. The KGB knew everything. Sementara itu Percival dengan sifat manipulatifnya pura-pura sedih ketika mendengar Spyglass tewas. Padahal itu memang rencananya. Ia menyalahkan Lauren di hadapan Emmett, seakan-akan Lauren lah yang berkhianat. Emmett menyuruh Percival segera menangkap Lauren. Setelah apa yang telah terjadi, Lauren yakin jika Percival adalah pengkhianat di MI6 yang telah bekerja sama dengan KGB. Apalagi ditemukan alat penyadap di dalam mantelnya, momen di mana Lauren berkunjung ke rumahnya. Sekilas Delphine datang ke hotel. Lauren mengatakan jika selama ini Percival telah menjebak mereka berdua. Ia menyuruh Delphine menyelamatkan diri keluar dari Berlin. Bukannya kabur, Delphine nekat menantang Percival. Don't underestimate me, Percival. Oh, Nassau, listen to me very carefully. I know your secrets, David, and I can play this game better than you. You have no idea who you're dealing with. Sedangkan Lauren pergi ke rumah Percival, tapi tidak ada siapa-siapa. Setelah memasukkan beberapa foto ke dalam amplop dan menuliskan untuk Lauren, Delphine langsung berkemas untuk pergi dari sana. Namun sayang, Lauren terlambat dan Delphine sudah tewas terkapar. Lauren hanya bisa terdiam meratapi jasad Delphine sampai akhirnya gak pakai lama, Lauren OTW ke kediaman Percival yang saat itu dia baru saja membakar apartemennya, lalu kabur dari sana. You wanted the KGB to take me out? I've read that list. You. Where's the list, David? Lauren pun akhirnya sampai di penghujung cerita. Dia mengatakan jika identitas Rachel selama ini adalah Percival yang merupakan agen MI6 tapi juga bekerja sama dengan KGB. Eric sempat menyalahkan Lauren yang menghabisi rekan sesama agen MI6. Namun jelas, Lauren menghabisinya dengan alasan yang kuat karena ia memegang bukti foto Percival dengan agen KGB yaitu Bremovich. Lauren juga mengaku jika The List tidak pernah ditemukan dan Percival juga tidak memilikinya. Padahal faktanya, Lauren tidak ingin memberitahu The List itu pada siapapun. Kita tahu jika Lauren sudah mengambil jam tersebut di saat Percival tewas. Mendengar hal itu, Eric hanya bisa terdiam sedangkan ketua MI6 yaitu C akhirnya menutup kasus ini. Ia merasa jika reputasinya akan tercoreng jika orang-orang mengetahui salah satu anggota kepercayaan mereka berkhianat. 3 hari kemudian, Lauren menemui Bremovich di Paris dan dia dipanggil Satchel juga. Yap, selama ini dia diam-diam bekerja sama dengan KGB. Kedatangan Lauren ke sana hendak memberikan jam berisi The List kepada Bremovich. Sekilas, Bremovich langsung memanggil bawahannya untuk menghabisi Lauren. Karena Bremovich sudah mengetahui banyak hal tentang Lauren dari cerita Percival. Молодец. Percival сказал меня кто-то. Sementara itu, Bremovich terkejut karena tidak ditemukan The List di dalamnya. Ia mengungkapkan jika dia selama ini mempermainkan Bremovich termasuk KGB dengan memberikan informasi palsu, termasuk The List yang ternyata palsu. I never worked for you. Really think I was going to give you that?
Setelah itu, Lauren menaiki jet pribadi. Terlihat Emmett juga berada di sana dengan memegang tulis yang asli. Yap, ternyata Lauren bukan double agent, melainkan triple agent. Sebenarnya, Lauren adalah agen CIA Amerika yang menyamar sebagai MI6 dan juga KGB. Lauren yang waktu itu menolak diinterogasi dengan Emmett hanyalah pengalihan agar Eric dan Si tahu jika Lauren bukan agen mata-mata CIA.